The Book of Ikigai karya Kenmoji diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Enfantius. Bab ke-10. Judul: Terima diri Anda apa adanya. Tomizo Yamaguchi adalah pemilik dan master pembuat manisan terkenal di Jepang, Suetomi. Suetomi telah memproduksi manisan untuk upacara-upacara teh dan acara-acara lain semenjak tahun 1893. Menurut Yamaguchi, manisan yang melambangkan bunga-bunga, misalnya, masing-masing dibuat dengan bentuk-bentuk yang sedikit berbeda dan warna-warni. Bukan berarti bahwa kemampuan para perajin manisan itu kurang sehingga mereka tidak dapat mereproduksi hasil yang sama. Kenyataannya, para perajin itu justru sengaja membuat bentuk yang berbeda-beda satu demi satu karena tidak ada dua bunga pun di alam yang sama persis. Asumsi paling fundamental dalam industri modern adalah bahwa artefak-artefak harus dibuat dengan kualitas yang konstan sebisa mungkin. Ketika Anda membuat mobil misalnya, bagian-bagian mekanis dan elektronik yang diproduksi dalam jumlah ribuan harus disalin dengan ciri yang identik. Jika tidak, pembuatan mobil secara presisi tidak akan memungkinkan. Pendekatan semacam ini tidak sesuai bagi makhluk-makhluk di alam, termasuk manusia. Sebagaimana yang kita tahu, saat kita memandang sekeliling, setiap orang itu berbeda. Bahkan, kembar identik sekalipun memiliki kepribadian yang berbeda. Orang-orang cenderung memandang individu-individu yang berasal dari sebuah kelompok etnis itu memiliki karakter yang homogen. Akan tetapi, jika Anda memperhatikan dengan seksama, Anda akan mulai melihat perbedaan-perbedaan individualnya. Sebagaimana yang diamati Yamaguchi dengan tepat, variasi merupakan salah satu ciri terhebat dari alam. Untuk membuat setiap manisan sedikit berbeda dari yang lain sebetulnya sangat realistis. Karena peran-peran signifikan yang dimainkan oleh pengaruh-pengaruh kultural dan pembelajaran, manusia jelas-jelas menunjukkan variasi yang bahkan lebih besar daripada bunga-bunga, dedaunan, atau entitas hidup lain di alam. Tak ada gunanya berusaha menyerupai yang lain, meskipun ada tekanan dari teman sebaya. Jadi, santai saja, dan jadilah diri Anda sendiri. Pepatah bangsa Jepang Junin Toiro, 10 warna berbeda untuk 10 orang berbeda, mengungkapkan pandangan bahwa terdapat banyak sekali variasi pada kepribadian, kepekaan, dan sistem nilai pada orang-orang. Dalam mengejar ikigai Anda bisa menjadi diri sendiri, seberapapun yang Anda inginkan. Sudah sewajarnya jika Anda menjadi diri sendiri, karena setiap masing-masing diri kita memiliki warna yang sedikit berbeda. Apresiasi akan keragaman tampak bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional bahwa Jepang itu kurang lebih merupakan negara yang homogen secara budaya atau etnis. Pemerintahnya memberlakukan peraturan yang dikenal ketat terhadap imigrasi. Pemandangan para pegawai kantoran berdesakan di kereta komuter dengan juru stasiun berusaha mendorong kerumunan itu ke dalam gerbong-gerbong, jelas tampak teramat asing dari gagasan penghormatan bagi individualitas. Memang benar bahwa bangsa Jepang cenderung berpikir bahwa mereka itu adalah bangsa yang seragam. Dengan proses globalisasi, cara berpikir bangsa itu pun berubah. Meski warga Jepang masih cenderung berpikir bahwa mereka adalah orang-orang homogen. Selain itu, terdapat sebuah kedalaman yang menarik pada pengungkapan individualitas masyarakat Jepang. Bangsa Jepang memiliki serangkaian trik kecil untuk tetap menghidupkan individualitas mereka. Sementara menjalin hubungan yang harmonis bersama yang lain, ada sejumlah alasan historis untuk hal ini. Pada era Edo yang berawal di tahun 1603, sebelum proses modernisasi Jepang dengan restorasi Meiji di tahun 1867, Keshogunan Tokugawa mengeluarkan serangkaian peraturan eksekutif
untuk menjaga stabilitas di masyarakat, sebagaimana yang dipandang pantas pada masa itu. Salah satu permasalahan yang sering diangkat adalah penghindaran dari sikap bermewah-mewahan. Saat perekonomian Edo bertumbuh, beberapa pedagang menghasilkan banyak uang dan menghabiskannya dengan berfoya-foya. Memamerkan kemewahan yang terakumulasi itu dipandang memiliki dampak yang melemahkan pada stabilitas sosial, disebabkan oleh semakin melebarnya jurang antar kelas. Keshogunan lantas mengeluarkan sejumlah peraturan eksekutif yang melarang pembelanjaan secara berlebihan. Para pedagang kaya raya mematuhinya di permukaan, mengingat tidak mungkin mereka mendebat shogun pada masa itu. Kendati begitu, mereka tetap bisa menikmati kesenangan mereka secara sembunyi-sembunyi. Salah satu teknik mereka adalah menggunakan bahan-bahan pakaian yang mahal di bagian dalam pakaian mereka, sementara tetap menjaga penampilan luar yang sederhana. Gagasan mempertahankan profil luar dengan sederhana, sementara menjadikan individualitas di bagian dalam berkembang, merupakan kearifan yang dipupuk orang-orang Jepang selama bertahun-tahun. Teknik ini dapat digunakan di masyarakat manapun, terutama ketika pengawasan sosial menjadi masalah. Pikirkan saja tekanan dari media sosial pada masa kini. Cara bangsa Jepang mempertahankan keunikan individu sembari menjaga penampilan luar yang sederhana merupakan situasi yang bisa membingungkan dalam konteks modern. Sebagai contoh, hal itu membuat inovasi-inovasi yang mengganggu sulit untuk dipupuk dan dikembangkan di pelosok negeri karena kepribadian yang bebal seperti Steve Jobs atau Mark Zuckerberg tidak akan mudah ditoleransi. Bentuk-bentuk jasa baru yang berbenturan dengan usaha-usaha mapan seperti Uber atau Airbnb sangat lambat merambah di Jepang. Pengekangan ekspresi individu yang unik telah menghambat sistem pendidikan Jepang yang lebih menekankan keseragaman alih-alih keragaman di antara individu-individu. Kebanyakan orang Jepang memilih untuk mengejar ikigai individualitas dalam ranah privat, barangkali akibat iklim sosialnya. Pendekatan tersembunyi ini terhadap ekspresi individualitas bukan satu-satunya solusi. Akan tetapi, setidaknya kita bisa berkata itu solusi yang menarik. Bagi seorang pengamat biasa, seorang pegawai kantor mungkin akan terlihat tak ada bedanya. Akan tetapi, di balik jaket yang tak menarik ini, dia mungkin menyembunyikan kesenangan akan anime atau manga. Pada hari-hari kerja, dia mungkin seorang pegawai yang patuh di suatu perusahaan. Pada malam dan akhir pekan, dia mungkin seorang bintang di sebuah komiket atau penyanyi utama di sebuah band rock amatir. Terdapat sebuah kebebasan dalam gagasan bahwa seorang yang tampak sangat konformis bisa saja menyimpan lapisan-lapisan dalam kepribadian individual yang mungkin tidak akan tampak di permukaan. Selain itu, pendekatan yang setiap individu digunakan pada hidupnya bisa saja cukup unik. Keunikan individu adalah sesuatu yang harus ditemukan dan diasah, tidak sekadar dikira-kira dan dipelihara. Mendefinisikan ikigai sebagai individu yang selaras dengan masyarakat secara luas akan mengurangi banyak tekanan dari persaingan dan perbandingan. Anda tidak perlu meniup trompet Anda sendiri agar didengar. Anda cukup berbisik saja, terkadang pada diri Anda sendiri. Seorang pembuat tofu terkenal yang berlokasi di pinggiran kota Tokyo, Takeru Yamashita, diam-diam adalah seorang filsuf. Dia mendiskusikan keragaman yang terdapat dalam kacang-kacangan yang menjadi satu-satunya bahan sumber penting bagi tofu, seakan-akan dia sedang membicarakan tentang individualitas jiwa manusia. Ini Aristoteles, bukan Plato, ujar Yamashita. Dia juga mendeklamasikan sebuah karya Shakespeare yang membuat kru kamera terbengong-bengong. Tampaknya, sebuah mahakarya Shakespeare berkaitan dengan seni pembuatan tofu sebagaimana pemilihan kacang-kacangan.
Sikap ganjil Yamashita saat menjelaskan pendekatannya dalam membuat tofu adalah sesuatu yang cukup sering Anda temui saat bertemu seseorang yang memiliki pendekatan unik Ikigai, terutama di suatu negara tempat ekspresi individualitas tidak selalu mengambil bentuk-bentuk yang mencolok. Ikigai dan kebahagiaan berasal dari penerimaan diri sendiri. Pengakuan dari orang lain sudah tentu akan menjadi bonus. Akan tetapi, ia juga bisa menghambat penerimaan diri yang amat penting jika ditempatkan dalam konteks yang salah. Sebagaimana yang diamati Yamaguchi saat merujuk pada cara manisan di Kyoto dibuat, semua yang ada di alam berbeda. Kita pun berbeda selaku manusia, setiap diri kita. Rayakan diri Anda. Saya berkesempatan berbincang dengan komedian-komedian Inggris Matt Lucas dan David Williams saat mereka tengah melakukan tur pers di Tokyo untuk promosi Little Britain. Selama percakapan kami, Lucas mengaku bahwa dia seringkali diejek di sekolah. Karena itu, sebagai tindakan pertahanan diri yang kreatif, dia mulai membuat orang-orang tertawa sebelum dirinya sendiri ditertawai. Williams sepakat berkata bahwa tawa bisa menjadi bentuk pertahanan diri terbaik. Dari sudut pandang kognitif, tawa dianggap sebagai contoh metakognisi, didukung oleh area korteks prefrontal. Dalam metakognisi, Anda melihat diri sendiri seakan mengamati dari luar. Dengan melakukan itu, Anda akan menyadari kelemahan dan kekurangan Anda sendiri, dan menambah kesadaran Anda dengan pemahaman baru yang dilihat dari luar. Anda mungkin takut untuk menghadapi gambaran nyata diri sendiri. Pada kasus-kasus demikian, satu dosis tawa yang sehat, didukung oleh metakognisi diri, bisa membantu. Jika metakognisi tidak langsung menghadirkan tawa, alangkah baiknya untuk selalu memiliki gambaran realistis diri sendiri meskipun tidak terlalu bagus. Rahasia terbesar Ikigai, utamanya, adalah menerima diri sendiri, apapun ciri-ciri unik yang mungkin kita miliki semenjak lahir. Tidak ada satu cara optimum untuk mendapat Ikigai. Setiap diri kita harus mencari sendiri, di tengah rimba individualitas diri kita yang unik. Tapi, jangan lupa untuk sedikit tertawa sembari mencarinya, hari ini dan setiap hari.